Halo teman-teman sahabat TOJB. Kali ini Pak Imin berada di negara Republik Helenik. Ada yang tahu? Atau nama lainnya adalah Yunani. Negara ini sangat unik teman-teman, karena langit di sini hampir selalu biru setiap tahunnya. Negara ini juga menjadi salah satu negara paling indah di dunia. Lalu fakta menarik apa lagi yang ada di Yunani? Sambil nonton, jangan lupa minumnya kopi TOJB. Yang mau beli bisa langsung cek di Shopee. Yuk langsung saja, mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, manusia sudah menghuni Yunani sejak 21.000 tahun yang lalu. Selanjutnya pada sekitar tahun 3100 sebelum Masehi hingga 1100 sebelum Masehi muncullah peradaban Minoa yang berpusat di Pulau Kreta. Tempat ini juga dianggap sebagai peradaban pertama di Eropa teman-teman. Lalu dilanjutkan oleh peradaban Mycenaean pada sekitar tahun 1750 sebelum Masehi hingga 1050 sebelum Masehi. Di zaman inilah muncul pertama kalinya nama dewa-dewa Yunani kuno. Selanjutnya di periode klasik di abad ke-5 sebelum Masehi hingga 4 sebelum Masehi, Yunani kuno mencapai masa kejayaannya. Ketika saat itu bermunculan kota-kota besar seperti kota Athena, Sparta, dan Thebes, yang saat itu sebagai pusat peradaban budaya kuno dunia. Di periode tersebut di Yunani kuno juga berdiri banyak kerajaan besar-besar, seperti kerajaan Sparta, Makedonia, hingga Molosia. Yunani lalu masuk periode Helenistik. Ketika kerajaan Makedonia, wilayahnya itu terus meluas saat dipimpin oleh Alexander yang Agung pada tahun 334 sebelum Masehi hingga 323 sebelum Masehi. Kerajaan Makedonia, wilayahnya membentang dari Yunani, Mesir, Timur Tengah, hingga Asia Tengah. Yunani kemudian jatuh ke tangan Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Romawi ini lalu terpecah pada tahun 395 Masehi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur, atau nama lainnya adalah Kekaisaran Bizantium. Nah, Yunani sendiri dimasukkan ke dalam wilayah Bizantium. Yunani di bawah pemerintahan Bizantium ini sangat lama teman-teman. Hingga pada tahun 1453 setelah jatuhnya ibu kota Bizantium, yaitu kota Konstantinopel, yang juga menandai kehancuran Bizantium, wilayah Yunani lalu diambil alih oleh Kekaisaran Ottoman. Ratusan tahun mereka dikuasai oleh Ottoman. Orang Yunani ini ternyata ingin mengikuti jejak revolusi Perancis. Para kaum nasionalis yang menginginkan kemerdekaan Yunani pun akhirnya melawan Ottoman teman-teman. Pada tahun 1821 meletuslah perang kemerdekaan Yunani. Di saat peperangan tersebut, Yunani mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka pada tanggal 15 Januari 1822. Perang kemerdekaan Yunani melawan Ottoman ini berlangsung selama 8 tahun teman-teman dan berakhir pada tahun 1829. Tak lama berselang, pada tahun 1832 sistem pemerintahan berganti dari republik menjadi kerajaan Yunani. Kerajaan ini lalu digulingkan oleh militer pada tahun 1922, lalu berganti lagi menjadi republik pada tahun 1924. Sayangnya teman-teman, republik ini juga nggak lama bertahan. Pada tahun 1935 kembali terjadi kudeta militer menggulingkan presiden. Sistem pemerintahan lalu diganti lagi menjadi kerajaan Yunani. Pada tahun 1973 kembali kudeta militer menggulingkan raja. Sistem pemerintahan kembali dirubah dari monarki menjadi republik dan bertahan hingga saat ini. Berikut 12 fakta negara Yunani. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Helenik, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini adalah kota Athena.
Secara geografis, Yunani berada di benua Eropa bagian tenggara, serta berbatasan dengan negara Turki serta Laut Aegea di sebelah timur, di sebelah barat dengan negara Albania dan Laut Ionia, di sebelah selatan dengan Laut Mediterania, serta di sebelah utara dengan negara Albania, Makedonia Utara, dan Bulgaria. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 131.957 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 10,5 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk memeluk agama Kristen. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar atau 98% dari total penduduk merupakan etnis Yunani. Sementara itu, bahasa resmi yang dipakai di negara ini adalah bahasa Yunani. Kalian mau tahu bahasa Yunani itu kayak gimana? Kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. Γεια σας φίλοι, με λένε Πάιμιν, σας αγαπώ. Indeks pembangunan manusia di negara Yunani menempati peringkat 34 dunia. Yunani dikategorikan sebagai negara yang maju dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian negara ini bertumpu pada sektor pariwisata, produk minyak bumi, hasil tambang seperti emas, aluminium, tembaga, dan marmer, hasil pertanian, yang terbesar adalah buah zaitun, industri pembuatan kapal, produk tekstil, industri bahan kimia, serta industri peralatan listrik dan elektronik, dengan ekspor terbesarnya ke negara Italia, Jerman, dan Perancis. Sedangkan mata uang euro adalah mata uang yang digunakan di negara ini. Kehidupan di Yunani. Tahukah kalian jika agama Kristen Ortodoks Yunani menjadi agama resmi di negara ini? Dari 93% pemeluk agama Kristen, 90% diantaranya memeluk agama Kristen Ortodoks Yunani. 3% sisanya memeluk Katolik Yunani, Katolik Roma, Kristen Protestan, dan kepercayaan Kristen lainnya. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini tercatat 11,7% dari total penduduk. Gaji UMR atau gaji minimum di negara Yunani pada tahun 2024 sebesar 667 euro per bulan. Atau kalau dirupiahkan ya sekitar 11,3 juta rupiah per bulan. Yang unik nih teman-teman, para pendeta di negara Yunani ini ternyata digaji oleh negara. Gaji pendeta di gereja-gereja ini sangatlah tinggi, mulai dari 12 juta rupiah per bulan hingga 40 juta rupiah per bulan. Wow. Di samping itu, para pendeta ini juga diberikan uang pensiun jika sudah purna tugas. Wah, enak banget. Demokrasi. Tahukah kalian jika sistem demokrasi adalah sistem pemilihan yang berasal dari Yunani? Dilaksanakan pertama kali pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sistem ini merupakan sistem demokrasi langsung, di mana warga negara yang telah memiliki hak suara dapat memberikan suaranya secara langsung pada undang-undang atau rancangan undang-undang eksekutif. Jadi rakyat Yunani di masa lampau bisa memilih untuk menerima atau menentang sebuah undang-undang. Nah, kalau di sini beda teman-teman. Mau netapin undang-undang nggak perlu izin ke rakyat. Namun, partisipasi saat itu tidak terbuka untuk semua penduduk teman-teman. Kalian harus menjadi warga negara yang dewasa serta laki-laki. Ini artinya, orang asing, perempuan, budak tidak memiliki hak pilih teman-teman. Para orang tua. Negara Yunani merupakan satu dari sedikit negara di Eropa yang memiliki kekeluargaan yang kuat. Anak-anak di sini biasanya itu tinggal bersama keluarganya sampai mereka menikah. Serta kakek dan nenek mereka biasanya juga tinggal bersama keluarga dan anak-anak mereka sampai mereka meninggal dunia. Jadi di negara ini tuh panti jompo sangat sedikit teman-teman. Pada umumnya masyarakat di negara Yunani ingin menjaga keluarganya tetap dekat. Cerah. Tahukah kalian jika Yunani merupakan salah satu negara paling cerah di dunia? Jadi langitnya ini selalu biru dan jarang mendung teman-teman. Menurut BMKG Yunani, dalam satu tahun kan ada 365 hari itu. Nah, rata-rata di negara ini 250 harinya merupakan cuaca cerah dengan 3000 jam sinar matahari. Bahkan beberapa pulau di Yunani mendapatkan cuaca cerah hingga 300 hari dalam setahun.
Wah, pantesan teman-teman. Yunani menjadi salah satu negara tujuan favorit para turis untuk berlibur, terutama mereka yang berasal dari negara-negara Eropa. Yunani juga menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Dari data, Yunani dikunjungi 27,8 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2023. Serta sektor pariwisata ini menyumbangkan sekitar 20% dari total PDB negaranya. Ribuan pulau. Sama seperti negara kita Indonesia, Yunani ternyata memiliki banyak pulau-pulau. Diperkirakan ada kurang lebih 6.000 pulau di negara ini, teman-teman. Dari 6.000 pulau tersebut, hanya 227 pulau saja yang dihuni oleh manusia. Nah, selain mengunjungi bangunan-bangunan yang bersejarah, pulau-pulau ini juga menjadi tujuan menarik wisatawan untuk dikunjungi. Yang terkenal ada Pulau Santorini, Rhodes, Kreta, dan Corfu. Nanti ya, di segmen wisata Paimin ajakin kalian keliling pulaunya. Oke? Negeri Dewa-Dewi. Yunani kuno dikenal pula sebagai negeri para dewa-dewi. Mereka memuja puluhan dewa-dewi yang dianggap sebagai perwujudan dari Tuhan Sang Pencipta. Nah, dari puluhan dewa-dewi ini ternyata ada 12 dewa utama atau dewa tertingginya. Yuk, Paimin kenalin nih 12 dewa-dewi Yunani kuno. Yang pertama, ada Dewa Zeus atau Jupiter sebagai raja para dewa. Zeus bertugas sebagai penguasa langit, kilat, petir, hukum, serta ketertiban dan keadilan. Zeus ini memiliki banyak istri, teman-teman. Salah satunya menikah dengan manusia yang bernama Alkmena. Lalu dari keduanya lahirlah Hercules. Nantinya si Hercules ini memiliki istri yang namanya Juventus. Tuh, awal mula nama klub Juventus cuy. Ternyata berasal dari nama istrinya si Hercules. Yang kedua, ada Dewi Hera, adik sekaligus istri pertamanya Dewa Zeus. Dewi Hera ini dianggap sebagai ratunya para dewa. Ia bertugas mengurusi pernikahan, wanita, persalinan, dan keluarga. Yang ketiga, ada Dewa Poseidon atau Neptunus. Ia adalah adik dari Zeus. Kalian yang sering nonton SpongeBob pasti tahu nih. Tugas Dewa Neptunus atau Poseidon adalah menjaga lautan, mengendalikan badai, angin topan, serta gempa bumi. Yang keempat bernama Dewi Demeter. Kalau di Jawa nih, namanya adalah Dewi Sri. Bertugas sebagai Dewi Pertanian, menjaga kesuburan bumi, serta mengatur alam dan musim. Yang kelima, ada Dewa Apollo. Tugasnya sebagai Dewa Matahari atau Cahaya. Selain itu, Apollo juga dikenal sebagai Dewa Panahan, musik, tarian, kebenaran, ramalan, mengatur penyembuhan dan penyakit. Lalu yang keenam ada Dewi Artemis, anak dari Zeus. Ia dipuja masyarakat Yunani kuno sebagai Dewi Bulan, keperawanan, perlindungan, serta menjaga hutan belantara. Lalu yang ketujuh ada namanya Dewa Ares, atau nama lainnya adalah Dewa Mars, yaitu sebagai Dewa Perang, kekerasan, serta kejantanan. Yang kedelapan ada Dewi Athena, yaitu sebagai Dewi Kebijaksanaan. Nama Dewi Athena sampai hari ini dipakai sebagai nama ibu kota negara Yunani. Next, yang kesembilan ada Dewa Hephaestus. Tugasnya sebagai ahli pandai besi, yaitu membuat senjata-senjatanya para dewa. Dikenal pula sebagai Dewa Api, serta bertugas menjaga gunung berapi. Lalu yang ke-10 ada Dewi Cinta, Aphrodite, atau nama lainnya adalah Venus. Dikenal sebagai dewi yang berhubungan dengan cinta, kasih sayang, keindahan, nepsong, dan hal seperti itu pokoknya. Yang ke-11 ada Hermes. Namanya kini dipakai sebagai brand tas mahal dunia. Hermes adalah dewa perdagangan, pekerjaan, diplomasi, serta bertugas sebagai utusan para dewa. Simbol Dewa Hermes ini masih bisa kita lihat sampai hari ini loh teman-teman. Kalian bisa melihatnya di lambang kedokteran modern. Tuh, tongkat yang dililit oleh ular, ini adalah lambang Dewa Hermes. Lalu yang terakhir ada Dewi Hestia atau Vesta.
Ia adalah kakak perempuan dari dewa Zeus. Ia juga disembah sebagai dewa api, ketertiban rumah tangga dan keluarga. Tuh teman-teman, 12 dewa-dewi utama yang disembah oleh orang-orang di Yunani kuno. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan seperti biasa. Kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Olimpiade. Tahukah kalian jika event olahraga Olimpiade ternyata sudah ada dan digelar sejak ribuan tahun yang lalu, tepatnya di Yunani kuno tentu saja. Menurut para sejarawan, Olimpiade pertama di dunia digelar di Yunani kuno pada tahun 776 sebelum Masehi sebagai bentuk penghormatan kepada dewa Zeus. Kala itu, mereka memainkan olahraga balap kereta dan gulat hingga berdarah-darah. Olimpiade modern seperti yang kita lihat sekarang baru digelar pada tahun 1896 dengan penyelenggara pertamanya di kota Athena, negara Yunani. Tua. Tahukah kalian jika bahasa Yunani adalah salah satu bahasa tertua yang ada di dunia dan sampai hari ini masih digunakan? Berdasarkan temuan arkeolog, bahasa Yunani ini telah digunakan selama lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Wow, bahasa Yunani ternyata juga memiliki pengaruh yang besar terhadap 150.000 kata bahasa Inggris, seperti ekonomi, demokrasi, school, dan masih banyak lainnya. Tahukah kalian jika alfabet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu alfa dan beta? Bagi kalian yang tahu nih, kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani kuno, kalian bisa tulis di kolom komentar. Padat penduduk. Hampir sepertiga dari total penduduk atau sekitar 3 juta jiwa, ternyata mereka ini tinggal di ibu kota Yunani teman-teman, yaitu di kota Athena. Kota Athena juga dijuluki sebagai kota panggung karena banyaknya teater yang berdiri di kota ini. Kalian tahu jumlah teater yang ada di kota Athena ini? Ternyata ada 148 cuy. Dan membuat kota Athena dijuluki sebagai kota panggung teater terbesar di dunia. Ya pantas saja teman-teman, karena kota ini menjadi awal kelahiran seni akting dan teater saat zaman Yunani kuno. Wisata di Yunani. Kali ini spesial Paimin mau ajakin kalian semua jalan-jalan ke Santorini. Santorini adalah sebuah gugusan pulau milik negara Yunani yang letaknya di Laut Aegea. Santorini merupakan pulau vulkanik teman-teman, yang artinya pulau ini berdiri di atas sebuah gunung berapi laut. Patut kalian ketahui jika Santorini pernah mengalami letusan dahsyat dan dikatakan sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia. Hal ini terjadi ketika meletusnya Gunung Minoa sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Nah, setelah gunungnya itu meletus, terbentuklah Pulau Santorini seperti yang kita lihat sekarang. Nih, dulunya pernah ada pemukiman di sini, teman-teman. Kini sudah menjadi reruntuhan. Kota kuno ini pernah ditinggali oleh orang-orang Sparta sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Kalian tahu, dulunya pulau ini bernama Tira atau Thera, berasal dari nama pemimpin Sparta yang bernama Teras. Pulau ini dirubah namanya menjadi Santorini ketika diduduki oleh Kekaisaran Latin pada abad ke-13 Masehi. Untuk menghormati orang suci agama Kristen Katolik yang bernama Santo Iren, Santorini. Nah, maka jadilah Santorini. Pulau Santorini memiliki luas 76,19 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 15.457 jiwa. Saat ini, Pulau Santorini menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia
dengan rata-rata dikunjungi 2 juta wisatawan setiap tahunnya. Jauh lebih banyak daripada jumlah penduduknya yang cuma 15.000 jiwa. Yuk, saatnya Paimin ajakin kalian semua keliling Pulau Santorini. Markiber, mari kita berlayar. Yang pertama kita akan mengunjungi kota Vira. Rumah-rumah di kota ini sangatlah unik karena sebagian besar cat dindingnya itu memakai warna putih dengan dikombinasikan dengan warna biru. Tuh. Kota ini berada di atas tebing kaldera setinggi 400 meter. Tuh lihat, pemandangan laut dari kota Vira ini sangat cantik teman-teman. Yuk kita keliling kota Vira. Bentuk rumahnya unik banget kan? Gaya arsitekturnya itu loh, sangat khas. Di samping itu, semua rumah di sini itu diseragamkan. Coba kalau di Indonesia, bentuk rumahnya itu bermacam-macam kalau di Indonesia. Sehingga Indonesia tidak memiliki ciri khas yang menonjol. Kecuali Pulau Bali yang masih menjaga ciri khasnya dengan sangat baik. Di kota Vira ini, kalian juga bisa mengunjungi Katedral Santo Yohanes Pembaptis. Katedral ini didirikan pada tahun 1204. Nih, jalan-jalannya itu naik turun ya teman-teman. Jadi siapkan kaki kalian serta jangan lupa untuk selalu membawa minuman supaya kalian tidak dehidrasi. Di kota Vira, kalian juga bisa datang ke Museum Prasejarah. Pasti jarang di antara kalian yang suka mengunjungi museum atau belajar sejarah. Jadi skip aja ya. Lanjut, di dekat kota Vira juga ada pantai yang keren. Nih, ada Pantai Merah. Ada juga Pantai Flicada. Dan masih banyak lagi pantai indah lainnya di pulau ini, teman-teman. Kita pindah dari kota Vira, kita akan menuju desa Perisa yang lokasinya di tenggara kota Vira. Nih teman-teman, rumah-rumah penduduk juga bentuknya itu serupa, berbentuk kubus kotak-kotak. Paimin berharap sih Presiden Prabowo nantinya bisa membuat kebijakan mengatur undang-undang supaya rumah-rumah penduduk di Indonesia itu disesuaikan berdasarkan adat istiadat setempat. Kalau mau membangun rumah di Jawa Timur harus bikin rumah joglo. Kalau di wilayah Minangkabau ya bangunnya rumah gadang dan lain sebagainya. Supaya kita Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri. Di sini pantainya juga bagus teman-teman. Tepat sebelahnya juga ada tebing. Tuh. Itu tuh, ada bangunan berkubah. Apaan tuh? Yuk kita mendekat yuk. Oh, ternyata ini adalah gereja Katolik Salib Suci. Kalian penasaran dalamnya kayak gimana? Yuk langsung saja kita masuk. Oke, setelah puas jalan-jalan di desa Perisa, kita akan menuju desa Oia yang letaknya di utara Pulau Santorini. Nih, secara visual memang hampir mirip dengan kota Vira. Namun Paimin lebih suka desa Oia karena lebih rapi dan bagus penataannya. Yuk, sambil jalan-jalan Paimin mau nyerocos lagi. Ada yang tanya nih, Santorini enaknya dikunjungi pas kapan, Min?
Jadi bulan yang baik untuk mengunjungi Santorini saat musim panas ya teman-teman, sekitar bulan April hingga Oktober. Suhu udara di Santorini pas musim panas di siang hari ya kira-kira 23 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Di desa Oeya ini kalian juga bisa turun ke bawah loh teman-teman. Nih tangganya. Yuk kita turun. Kalau capek, kalian bisa sewa kedelai. Keledai maksudnya. Ternyata di bawah sini ada banyak restoran. Sedangkan saat malam hari, suasana desa Oeya juga sangat nyaman sekali, teman-teman. Romantis banget. Cocok nih bagi kalian yang butuh healing atau honeymoon. Asik. Lalu untuk penginapan, ya ada yang murah sekitar 800 ribuan rupiah sampai belasan juta rupiah per malam juga ada. Tuh silahkan kalian pilih sendiri. Di pagi harinya kita bisa berpetualang naik kapal. Dari bawah sini ternyata Pulau Santorini juga sangat bagus teman-teman. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk liburan healing ke Santorini? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Santorini Yunani sekitar 14 juta rupiah per orang plus biaya visa 1.400.000 rupiah per orang. Hal unik di Yunani. Tahukah kalian jika 80% dari total luas negara Yunani adalah pegunungan? Gunung tertinggi di negara Yunani adalah Gunung Olympus, setinggi 2.917 meter, yang di zaman dahulu gunung ini dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa. Patut kalian ketahui jika saat kalian mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah di negara Yunani, kalian dilarang untuk memakai sepatu high heels, karena hal itu dapat merusak situs-situs tersebut. Yunani adalah salah satu negara produsen buah zaitun terbesar di dunia. Di negara ini terdapat kurang lebih 120 juta pohon zaitun dan menghasilkan lebih dari 1,2 juta metrik ton minyak zaitun setiap tahunnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!